serta saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-17. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita membaca yang akan saya bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikian bacaan dari 1 Tawarik ayat 14 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-17. Khotbah pada saat hari ini saya beri judul mengerjakan tugas bagian yang diberikan oleh Allah dalam ketaatan yang beroleh sukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah saya pada saat ini ada beberapa ilustrasi yang akan saya sampaikan supaya Bapak, Ibu, dan Saudara mengerti akan firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama. Yang pertama yaitu guru. Tentunya kita mengetahui guru bukanlah sebuah hal yang mudah. Guru mempunyai tugas untuk membimbing dan mengajar murid-muridnya supaya ia dapat mengerti akan apa yang sedang disampaikan. Tentunya guru tidak hanya bertanggung jawab mengenai perkembangan intelektual murid-muridnya, tetapi ia juga bertanggung jawab mengenai perkembangan sifat dan karakter muridnya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa guru mempunyai peran yang sangat penting dan mempunyai tugas yang sudah dipercayakan kepadanya. Ketika ia melakukan tugasnya dengan taat dan bertanggung jawab, pastinya akan membuahkan hasil yang baik. Yang kedua yaitu peran seorang bapak atau ayah. Pastinya kita mengetahui
tugas dari seorang bapak ataupun ayah adalah sebagai kepala rumah tangga. Tentunya menjadi seorang kepala rumah tangga bukanlah sebuah hal yang mudah, karena pada posisi ini kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk memimpin keluarga kita. Begitupun juga kita mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah. Nah, tentunya hal yang semacam ini mungkin adalah tugas yang bisa kita bilang berat. Di samping itu, kepala keluarga juga memiliki tugas yang dari Tuhan untuk bisa membimbing istri dan anaknya dengan baik. Karena jika seorang ayah melakukan tugasnya dengan baik, pastinya kehidupan dalam berkeluarga akan berdampak baik juga. Nah, dari kedua ilustrasi tersebut kita dapat mengetahui ketika kita diberi tugas dan kita melakukannya dengan baik, tentunya semuanya itu akan berjalan dengan baik. Nah, sesuai dengan perikop yang sudah kita baca di atas adalah Daud yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Nah, mengurapi dalam bahasa Yunani adalah trio, yang berarti untuk mengolesi atau menggosok dengan minyak, yang memiliki maksud untuk mentabiskan pelayanan atau jabatan yang dipercayakan Allah kepada Daud sebagai raja atas umat Israel. Tentunya Daud adalah orang yang memang dipercaya untuk menjadi raja atas orang Israel. Sehingga pada saat itu di tengah kepemimpinan Daud ternyata ada orang Filistin yang ingin menghancurkan dan menjatuhkan tahta Daud dengan menyerang dia. Namun Daud sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan Allah, ia selalu bergantung kepada Allah dan bertanya demikian, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku? Lalu Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. 1 Tawarik 14 ayat yang ke-10. Melalui pernyataan Allah di atas, kita bisa mengetahui bahwa karya Tuhan yang begitu nyata kepada kehidupan Daud. Tuhan mempercayakan Daud untuk melawan orang Filistin. Nah, pada itu terbukti di dalam 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-11 demikian. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, sekaligus yang dipercaya menjadi seorang raja di tanah Israel. Meskipun demikian, secara logika tentunya mustahil jika Daud dapat melawan orang Filistin yang kita ketahui bahwa orang-orang Filistin ataupun tentara Filistin itu adalah tentara yang sangat kuat dan besar-besar begitu. Nah, namun hal yang dapat kita ambil adalah sekalipun Daud memiliki masalah ataupun dia sedang diincar oleh orang Filistin, ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Ia selalu taat dan meminta saran kepada Tuhan mengenai masalah yang ia hadapi. Lalu ia meminta petunjuk kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berkuasa atas Daud yang akhirnya dapat mengalahkan orang Filistin itu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai umat percaya kepada Tuhan, kita tentunya juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Meskipun dalam prosesnya akan ada masalah dan pergumulan, kita selalu diingatkan untuk selalu taat akan tugas yang sudah diberikan kepada kita. Maka dari itu, marilah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan tentunya taat akan perintah Allah. Sebagaimana Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukan bagian kita dengan baik, dan marilah kita menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan namanya, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.